شوفان. Di atas kertas, kata yang diperdengarkan adalah gencatan senjata. Tetapi di langit Lebanon yang turun justru bom. Israel dan Amerika Serikat mengatakan Beirut tidak pernah masuk dalam kesepakatan. Namun Pakistan menyampaikan narasi berbeda. Lebanon justru termasuk dalam cakupan jeda tempur itu. Kalau begitu, siapa yang sedang berkata jujur? Dan lebih mengerikan lagi, apakah istilah gencatan senjata sedang dipakai bukan untuk menghentikan perang, tetapi untuk memilih medan mana yang masih boleh dibakar? Kalau itu benar, maka yang sedang dipertaruhkan bukan cuma kejujuran diplomasi, tetapi juga kendali atas narasi perang itu sendiri. Sebab ketika isi kesepakatan saja bisa dipelintir, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih gelap. Apalagi yang sedang disembunyikan dari publik. Dari titik inilah kita masuk ke lapisan yang lebih berbahaya. Bukan lagi soal siapa menembak siapa, melainkan siapa yang menguasai informasi, siapa yang mengaburkan kenyataan, dan siapa yang berusaha memastikan dunia hanya melihat perang sesuai versi yang mereka izinkan. Yang ditutup-tutupi tampaknya bukan cuma detail pertempuran, melainkan tanda-tanda kekalahan itu sendiri. Israel memperketat peliputan serangan rudal Iran secara menyeluruh. Jurnalis baik lokal maupun asing dibatasi untuk merekam titik jatuh rudal, kerusakan sampai dampak nyata di lapangan. Di saat bersamaan, Amerika ikut menahan penyebaran citra satelit resolusi tinggi di kawasan Timur Tengah. Akibatnya, ruang untuk memverifikasi fakta makin menyempit, dan wajah asli konflik makin tertutup kabut informasi. Namun sekeras apapun informasi dikunci, kenyataan di lapangan tetap bocor ke permukaan. Sirene peringatan meraung hampir tanpa putus, terutama di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon, bahkan sesekali menjalar hingga Tel Aviv. باسم الرب الشهداء والصديقين. Serangan drone dan rudal dari Hizbullah serta Iran membuat warga hidup dalam kecemasan yang tak pernah benar-benar reda, tanpa tahu kapan hantaman berikutnya datang dan seberapa parah akibatnya. Dampaknya kini mulai terlihat secara nyata, gelombang eksodus perlahan membesar. Untuk pertama kalinya, Israel menghadapi situasi ketika jumlah emigran jangka panjang melampaui warga yang kembali. Yang paling mengkhawatirkan, banyak yang pergi justru berasal dari kalangan profesional, dokter, insinyur, hingga pekerja teknologi yang selama ini menopang ekonomi dan sistem kesehatan. Jadi yang hilang bukan cuma angka, tetapi kualitas manusia yang menjadi tulang punggung negara. Rasa aman pun perlahan runtuh. Makin banyak warga mulai meragukan kemampuan negara untuk melindungi mereka. Wali kota Margaliot, kota kecil di utara Israel, sampai tak kuasa menahan tangis saat menggambarkan kehancuran wilayahnya. Di saat yang sama, keadaan di Kiryat Simona juga makin suram. Wali kotanya menyebut kota itu seperti lenyap karena ditinggalkan penduduk di bawah tekanan serangan Hizbullah yang terus datang. Kekecewaan ini kemudian menjalar ke banyak lapisan masyarakat. Aksi anti perang mulai muncul di berbagai kota, sementara penolakan terhadap wajib militer ikut membesar, termasuk dari komunitas Yahudi Ortodoks. Pada titik ini, Israel tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman dari luar, tetapi juga dengan krisis domestik yang pelan-pelan menggerus daya tahannya dari dalam. Yang mulai terpukul sekarang bukan lagi sekedar rasa aman, tetapi aset-aset yang menopang daya tahan Israel sendiri. Tidak semuanya terbuka ke publik, tetapi sebagian sudah bocor dan cukup untuk menunjukkan polanya. Di selatan, serangan Iran dilaporkan menghantam zona industri Neuthof dekat Be'er-Sheva, kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat industri kimia terbesar di Israel dan sempat diserang lebih dari sekali dalam waktu berdekatan. Tetapi fakta bahwa kawasan sekelas ini bisa dijangkau tetap menjadi sinyal yang mengganggu. Di utara, tekanan terhadap infrastruktur energi juga mulai terlihat lebih nyata. Reuters melaporkan satu rudal Iran yang diarahkan ke kilang minyak di Haifa justru menghantam bangunan hunian, menewaskan 4 orang setelah sebagian bangunan runtuh. Di waktu yang hampir sama, foto-foto dan laporan lapangan menunjukkan kerusakan di sejumlah titik lain, termasuk Petah Tikva dan Ramat Gan, menandakan bahwa sasaran serangan tidak lagi terasa sporadis, tetapi makin luas dan makin berbahaya. Di Bnei Brak dan wilayah Israel tengah lain, ancaman yang muncul juga berubah bentuk. Reuters melaporkan Iran menembakkan misil dengan amunisi klaster, jenis serangan yang jauh lebih sulit ditangani karena memecah bom lead ke area yang lebih luas dan memperbesar resiko kerusakan di kawasan sipil. Foto-foto Reuters dari Maret menunjukkan dampak di Bnei Brak. Sementara laporan berikutnya menegaskan bahwa pola serangan semacam ini terus berulang sampai awal April, termasuk di Petah Tikva dan Ramat Gan. Yang membuat semuanya terasa lebih serius adalah arah serangannya.
Kini yang kena bukan cuma rumah, jalan, atau kendaraan, melainkan juga kawasan industri, titik energi, dan wilayah urban padat yang menopang kehidupan sehari-hari Israel. Setiap sirene yang berbunyi tidak lagi sekedar menandai ancaman sesaat, tetapi juga mengirim pesan yang lebih dalam, bahwa lapisan vital negara itu sendiri mulai bisa disentuh. Dan jika pola ini terus berulang, maka yang sedang diuji bukan hanya pertahanan udara Israel, melainkan ketahanan nasionalnya secara keseluruhan. Selain dihantam di titik-titik vital, Israel kini juga ditekan dari dalam oleh biaya perang yang makin berat. Operasi darat dan serang udara ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 1.400 orang dan memaksa sekitar 1,2 juta warga mengungsi sejak awal Maret, memperbesar tekanan politik dan kemanusiaan ke pemerintah Netanyahu. Di dalam negeri, kritik pun membesar karena perang yang terus melebar tidak kunjung memberi rasa aman yang jelas. Di tubuh militer sendiri, alarm bahaya sudah dibunyikan. Kepala Staf IDF Eyal Zamir memperingatkan bahwa militer bisa mengalami kerusakan parah bila krisis kekurangan personel tidak segera diatasi. Perang berkepanjangan di Gaza, Lebanon, Suriah, dan front lain membuat pasukan cadangan terus terkuras. Rotasi menyempit dan kelelahan tempur makin nyata. Ini bukan lagi sekedar soal moral, tapi soal daya tahan struktur militer itu sendiri. Masalah lain datang dari sisi persenjataan. Laju penggunaan rudal pencegat untuk menahan serangan Iran dan proksinya jauh lebih cepat daripada kemampuan produksi. Iron Dome, Patriot, dan Arrow terus dipakai dalam ritme tinggi, sementara biayanya membengkak dari hari ke hari. Jika cadangan interceptor terus menipis, maka peluang rudal lawan menembus pertahanan akan makin besar, dan itu berarti kerusakan yang lebih luas di dalam Israel. Tekanan ini lalu merembet ke ekonomi, aktivitas terganggu, biaya mobilisasi membesar, dan ketidakpastian menekan investasi. Di titik ini, Israel tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga ledakan tekanan dari dalam yang bisa ikut menentukan arah perang ke depan. Di sisi lain, lebih dari 5 pekan konflik justru menunjukkan bahwa Iran belum runtuh. Meski menghadapi tekanan berat dari Israel dan Amerika Serikat, Iran masih mampu mempertahankan kapasitas serangannya. Laporan-laporan terbaru menunjukkan sebagian besar kemampuan misilnya belum benar-benar lumpuh, dan ritme serangannya masih cukup untuk menjaga tekanan tetap hidup. Strategi Iran tampak jelas, bukan mencari kemenangan cepat, tetapi memaksa lawan kelelahan lebih dulu. Mereka mengandalkan pola perang asimetris, meluncurkan rudal bertahap, memproduksi drone murah, dan membiarkan jaringan proksi tetap aktif dari banyak arah. Dengan sistem yang terdesentralisasi, tekanan militer tetap berjalan meski berada di bawah gempuran intensif. Disinilah masalah bagi Israel mulai terlihat. Ketika serangan tidak berhenti, sistem pertahanan udara paling canggih pun bisa terkuras. Cadangan interceptor mulai diuji, biaya melonjak, dan celah perlahan terbuka. Iran tidak perlu menang cepat untuk membuat lawannya goyah. Mereka hanya perlu memastikan tekanan terus hidup lebih lama daripada stamina lawannya. Mereka hanya perlu memastikan tekanan terus hidup lebih lama daripada stamina lawannya. Dampaknya bahkan sudah terasa secara global. Harga minyak Brent sempat melonjak tajam karena pasar khawatir konflik akan terus mengganggu kawasan dan aliran energi. Itu berarti perang ini bukan hanya mengguncang garis depan, tetapi juga menekan ekonomi dan ruang manuver politik lawan. Pada titik ini, satu hal mulai terlihat jelas. Iran tidak sedang berusaha menang secepat mungkin, tetapi memastikan pihak di depannya kehabisan tenaga lebih dulu.